Hai Hai guys, guys. Assalamualaikum. Welcome back to our channel. Di episode kali ini kita sudah berada di kota Liverpool, kota yang sangat populer juga di Inggris tentunya, selain Manchester, London, dan Brighton yang sudah kita bahas juga di vlog kita sebelumnya. Dan Liverpool ini dulunya ini dikenal sebagai kota pelabuhan, ada Albert Dock. Terus juga kota ini dikenal sebagai kota musisi tentunya karena ada band legendaris, band pop ya, yang ternama sekali, sangat terkenal, yaitu The Beatles. Dan kali ini kita juga sebentar lagi mau mengikuti Magical Mystery Tour. Jadi nanti akan mengunjungi titik-titik lokasi yang sangat berpengaruh tentunya untuk dibentuknya band The Beatles itu sendiri. Dan tentunya Liverpool, nah ini yang justru paling penting juga nih, terkenal juga karena apa nih Mas Eki? Tentunya karena sepak bola, karena di kota ini ada salah satu klub terbesar di Inggris dan bahkan di dunia, namanya Liverpool Football Club, yang terkenal dengan slogannya You Will Never Walk Alone. Wow. Dan salah satu pemain yang terkenal yang saat ini yaitu Mohamed Salah. Nah teman-teman, kebetulan nih sebentar lagi kita juga akan memulai turnya gitu ya. Jadi kita mau ajak teman-teman Masya Allah dan Max semua untuk ikut kami dalam perjalanan kita kali ini gitu ya. Jadi yuk ikuti perjalanan kita kali ini. Sebentar lagi kita akan mulai turnya. Ini lagi nunggu busnya mau berangkat. Good morning. Good morning. Welcome aboard the Magical Mystery. So my name's Neil. I'm your guide. This is Ross, our wonderful driver today. For the next 2 hours, no thereabouts, I'm going to take you to the suburbs of Liverpool, show you some of the places made famous by the Beatles. So the first port call, obviously the Albert Dock. There's also on that river, Christmas Eve, 1945, that Pete Best and his family arrived from India on a troop ship to set up home in Liverpool. Pete, of course, being the first and the full-time drummers with the Beatles. This is Madryn Street. So if you look down the left-hand side, fifth house down on the left, on the crowd of people outside, that's number 9, Madryn Street, and it was there on the 7th of July 1940 Ringo Starr was born. Oh. He lived there for 4 years with his mother and father, Richard and Elsie, till they then separated. Ringo and his mother stayed in that house. His father moved out. He moved in with his parents. Not very far away, just down the street, number 59. A year later, Elsie met a new man in her life, a man called Harry Graves from Brighton, and they got themselves their own house in this little side street on the right. Was Church Hall, where the Quarrymen performed many a skiffle competition, actually won quite a few. And also during the 1960s, Freddie Mercury of Queen used to live above there while studying from a train. To the left-hand side, this first corner, you got the Penny Lane Surgery. That was the bank on the corner, where the banker never wore a mac in the pouring rain. Very strange. On the left-hand side again, just here, Tony Slavin, ladies and gents hairstylist, formerly Bioletti's The Barbershop. So as I say, the song is just written about what was going around them while waiting for a bus to school. 40. He was immediately taken to number 9, Newcastle Road, which was his grandparents' house. Oke guys, kita sekarang lagi menuju tempat kelahirannya George Harrison. Wow, banyak sekali ya nih orang-orang yang antusias untuk foto di depan rumahnya si George. Oke guys, kita sebentar lagi mau ke Strawberry Field atau kebun stroberi, tempat di mana John Lennon muda itu
sering ke garden party di kebun strawberry ini. Jadi setiap summer dia tuh sering datang ke pesta itu guys. Dan ini jadi sumber inspirasinya dalam membuat karya lagu Strawberry Fields Forever. Jadi guys, tadi kita baru aja melihat kebun stroberinya. Dan anyway, kebunnya itu kita nggak masuk ke dalamnya sih, tapi cuma foto-foto di depannya aja. Dan ya seperti biasa ngantri dan lain-lain, tapi ya lumayan bikin senang banget ya. Ikonik banget soalnya. Jadi gimana kesan-kesan kamu setelah melihat kebun stroberinya? Sebenarnya kayak biasa aja ya, tapi entah mengapa yang bikin kagum itu bisa ngarang lagunya itu bener-bener bagus hanya gara-gara kebun stroberi itu. Gimana coba? Dan sekarang guys, kita akan menuju rumah terakhirnya Paul McCartney sebelum dia pindah dari Liverpool. Paul's bedroom, a small one above the front door. The downstairs front room is where the Quarrymen and Beatles and Hearts, if she loves you, saw us standing there. One after 9:09, I'll follow the sun. And even when I'm 64, which wasn't used till 3 years after Paul had left this house. Great place from us if you get a chance. I'll tell you about that. Oke guys, kita bentar lagi akan masuk ke dalam di Cavern Club. Jadi ini adalah klub pertama kalinya tempat The Beatles manggung, dan juga ada musisi-musisi ternama seperti Arctic Monkeys, Adele, terus juga Stevie Wonder juga pernah tampil di sini. The Cavern Club Liverpool yang terkenal di dunia ini disebut-sebut sebagai fondasi musik pop Inggris, yaitu tempat di mana identitas dan musik The Beatles terbentuk. Klub musik ini telah memainkan peran penting dalam setiap periode musik pop di Inggris, bahkan sejak pertama kali dibuka, yaitu pada tahun 1957. Tidak diragukan lagi, tanpa banyak ratusan aksi panggung The Beatles, cerita The Cavern Club mungkin saja bisa sangat berbeda. The Beatles telah manggung sebanyak 292 kali di sini, yang mana membuat nama The Cavern Club menjadi semakin dikenal dan diperhitungkan dalam peta musik atau sejarah musik dunia. Standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. And when the night is cloudy, there is still a light that shines on you. Shine until tomorrow, let it be. Sejumlah artis papan atas lahir di panggung di Cavern Club ini. Yang mengesankan, setelah 7 dekade yang penuh dengan berbagai event musik, tempat ini mampu bertahan dan terus berkembang sebagai tempat pertunjukan musik live kontemporer dan menjadi tempat atau tujuan utama wisata di Liverpool, serta tentunya tempat bernostalgia bagi para penggemar The Beatles ataupun pecinta musik pada umumnya.
Di sini para penggemar The Beatles bahkan bisa juga meninggalkan jejaknya dengan menuliskan nama di dinding The Cavern Club ini. Okay, let's do number one for you. Sing it, can't buy me love. Everybody does it so. Can't buy me love. Selamat datang di The Beatles Story yang memenangkan penghargaan sebagai pameran permanen terbesar di dunia yang menceritakan kisah kehidupan dan masa kejayaan The Beatles. Terletak di kawasan Royal Albert Dock, The Beatles Story Museum membawa pengunjung pada perjalanan The Beatles yang penuh dengan kenangan. Mulai dari masa remaja mereka yang sederhana hingga mencapai puncak ketenaran sebagai band terhebat sepanjang masa. Banyak yang tidak tahu bahwa sebelum menjadi The Beatles, John Lennon, Paul McCartney, dan George Harrison dulunya tergabung dalam sebuah band bernama The Quarrymen. The Quarrymen ini sendiri nantinya lah yang menjadi cikal bakal lahirnya band The Beatles dengan bertambahnya satu personil yaitu Ringo Starr sebagai pemain drum. Lalu di awal-awal karir The Beatles, The Casbah Club Liverpool merupakan tempat yang sering dijadikan tempat manggung band tersebut. Kota Hamburg di Jerman juga memiliki kenangan tersendiri bagi The Beatles. Di kota inilah karir internasional The Beatles dimulai. Pemberitaan The Beatles di media massa, penampilan The Beatles dari panggung ke panggung mencuri perhatian banyak orang, dan namanya mulai memenuhi pemberitaan di media-media massa. The Beatles menjadi kebanggaan Liverpool. Di kota asalnya sendiri, nama The Beatles semakin besar setelah tampil ratusan kali di Cavern Club. Karya-karya masterpiece The Beatles banyak diramu dan direkam di Abbey Road Studio. Berkat daya tarik dan kemampuan The Beatles dalam menciptakan musik yang berkualitas, tak heran jika muncul grup penggemar fanatik The Beatles yang dikenal dengan sebutan Beatlemania. Puncak ketenaran The Beatles bisa dibilang semakin menjadi-jadi setelah lagu-lagu mereka merajai top hits di Amerika dan banyak melakukan tur keliling Amerika. Selain ikon musik pada zamannya, The Beatles juga merupakan ikon fashion yang kemudian banyak mempengaruhi perkembangan pop culture. Selain bermusik, ternyata The Beatles juga pernah mencoba membuat film dengan judul Magical Mystery Tour yang juga menjadi nama album mereka. Salah satu hal menarik yang tidak terlepas dari kisah The Beatles yaitu kontroversi kehidupan pribadi John Lennon dan kekasihnya Yoko Ono yang melakukan protes anti-perang dan menjadi sorotan banyak media internasional. Dari situ jugalah terlahir sebuah lagu ciptaan John Lennon berjudul Imagine yang berisikan pesan kedamaian dari John Lennon untuk dunia.
Salah satu fase terpenting juga dalam karir The Beatles adalah perjalanan spiritual mereka ke India untuk berguru secara langsung dengan Maharishi Mahesh Yogi, di mana mereka di sana belajar bermeditasi untuk mendapatkan ketenangan dan mendalami kebangkitan spiritual. Nah teman-teman, sekian dulu ya vlog kami kali ini. Jangan lupa nantikan video kami selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye. Let's go.